Teman-teman biar aman, mundur biar atur ya. Biar kamera dapat. Sabar. Biar dapat sebentar ya. Duduk Bang. Turun. Tangannya Bang. Mas, kasihan yang belakang Mas. Majuan dikit. Udah majuan dikit. Sabar. Bentar, sabar. Nah. Sampai on dulu semuanya, sebentar. Mas, sebentar. Bentar ya. Ini agak enak aja dipegang. Bentar ya. Oke, sana jelas. Oke ya. Ya. Duduk biar enak. Oke. Udah siap? Oke. Sudah? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan? Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh resiko-resiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab
dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Aku belum tahu kontak sih. Aman Kak, gambarnya? Baru saja Anda menyaksikan pemeriksaan pertama kali Hasto Kristianto dipanggil KPK setelah sebelumnya meminta kepada KPK untuk dijadwalkan kembali, dan hari ini adalah pemeriksaan perdana dan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, akhirnya mendatangi gedung KPK dengan didampingi sejumlah kuasa hukum. Dan saat ini akan kita coba terhubung dengan rekan kami, Esra Ambarita di sana. Selamat pagi, Esra. Selamat pagi, Esra. Ya, pemirsa, baru saja tadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyambangi gedung Merah Putih KPK, dan sebelum masuk tadi sempat menyatakan beberapa pernyataannya berkaitan dengan kesiapannya hari ini yang didampingi oleh kuasa hukumnya, yakni salah satunya diantaranya adalah Roni Talapesi. Kalau lebih kami gambarkan bahwa ia siap terkait pemeriksaan yang dilakukan KPK terkait dugaan suap yang dilakukannya ataupun ini yang melibatkan nama Harun Masiku pada tahun 2019 langsung. Pada tahun 2019 lalu maksud kami. Nah, tadi beberapa hal yang dikatakan adalah mengenai kesiapan dirinya, kemudian akan tetap mengikuti apa yang diterapkan oleh prinsip dari PDIP, akan tetap mengikuti prosedur hukum. Nah, untuk diketahui bahwa bersamaan juga dari pihak Hasto Kristianto ini juga melakukan atau mengajukan pra-peradilan, dan ini sidangnya akan dimulai pada 21 Januari nanti. Nah, tentunya ini menjadi hal menarik untuk kita nantikan, kita lihat bersama, mengingat juga bahwa apakah dilakukan penahanan nanti kepada Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto, ini tentunya masih kita menunggu, karena barang bukti yang diamankan dalam apa yang disampaikan KPK adalah berkaitan dengan kemarin adalah flash disk, kemudian juga catatan penting, kemudian dokumen-dokumen penting yang memuat terkait dugaan perkara ini. Namun sekali lagi tentunya kita masih menunggu apakah nanti hari ini Hasto Kristianto ini akan ditahan, mengingat dari KPK ini kemarin menyampaikan akan dengan bersiap ataupun mengoptimalkan langkah terkait dari dugaan yang melibatkan nama Hasto Kristianto dan Harun Masiku. Nah, untuk diketahui pula bahwa tidak Hasto saja yang jadi tersangka di sini, namun sejumlah pihak terkait juga seperti yang kita ketahui ex-komisioner KPU yang sudah menjalani hukuman, kemudian juga pihak-pihak terkait dari PDIP juga ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Nah, menariknya adalah bahwa Hasto Kristianto dalam hal ini tidak hanya tersangka sebagai yang melakukan suap, namun juga terkait obstruction of justice ataupun penghilangan sejumlah barang bukti. KPK menyatakan bahwa dari
PDIP, khususnya dalam hal ini adalah Sekjen PDIP ini terlibat langsung dalam penghilangan barang bukti seperti handphone, kemudian juga peredaman handphone yang saat itu diperintahkan oleh Hasto. Ini adalah sekali lagi untuk menghilangkan barang bukti berkaitan dengan suap yang dilakukan Harun Masiku maupun Hasto Kristianto. Nah, nanti kita tunggu bersama apakah penahanan akan segera dilakukan hari ini, mengingat hanya terkait persiapan saja yang dilontarkan oleh Hasto Kristianto mengenai pemeriksaannya hari ini, karena kita ketahui juga bahwa Hasto Kristianto ini sempat mangkir karena berurusan dengan serangkaian ulang tahun PDIP, dan hari ini menjadi perdana usai ditetapkan Hasto sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024 kemarin. Kembali ke studio.